Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Rahman Hafiz dari kelas 4A. Saya akan membuat tugas video membaca buku pemrograman web. Bab 7 yaitu Modern Front-End Architecture (SPA). SPA versus MPA, revolusi navigasi web. Selama 2 dekade awal sejarah web, standar arsitektur yang mendominasi adalah Multi-Page Application (MPA). Dalam model tradisional ini, setiap kali kamu mengklik sebuah tautan atau mengirim formulir, browser akan melakukan hard reload. Ini berarti browser membuang seluruh halaman yang sedang kamu lihat. Mengirim permintaan baru ke server, menunggu server merakit HTML baru dari awal, mengunduhnya, dan merender ulang seluruh halaman tersebut dari nol. Bayangkan ini seperti kamu sedang menonton TV. Tetapi setiap kali kamu ingin mengganti saluran, kamu harus mematikan TV, menunggu mesinnya dingin, lalu menyalakannya kembali. Terus ini sangat boros bandwidth karena aset yang sama, seperti header sidebar dan footer. Harus diunduh berulang kali setiap pindah halaman. Selain itu, pengalaman pengguna menjadi terputus karena adanya layar putih, blank screen. Sesaat di antaranya perpindahan halaman yang secara psikologis membuat aplikasi terasa lambat. Sebagai respon terhadap keefisienan ini, lahirlah arsitektur Single Page Application (SPA) yang dipopulerkan oleh framework seperti AngularJS, React, dan Vue. Dalam konsep SPA, aplikasi web hanya memuat satu file HTML tunggal, biasanya indeks HTML, saat kunjungan pertama. Setelah itu, navigasi antar halaman tidak lagi memicu reload browser, melainkan dimanipulasi oleh JavaScript yang berjalan di sisi klien. Ketika kamu mengklik menu profil, JavaScript akan mencegat permintaan tersebut, mengambil hanya data JSON yang diperlukan dari server, bukan HTML itu, dan menukar konten di area tengah layar secara instan. Header, footer, dan aset statis lainnya tetap diam di tempatnya tanpa perlu dimuat ulang. Ini menciptakan pengalaman penggunaan yang sangat mulus dan responsif, mirip dengan aplikasi native yang terinstall di smartphone. Mekanisme ajaib di balik navigasi SPA ini disebut dengan client-side routing. Di masa lalu, URL di address bar browser dikendalikan sepenuhnya oleh server. Jika URL berubah, browser wajib merefresh halaman, namun berkat HTML5, restore rapid, push state, dan replace state, JavaScript kini memiliki wewenang untuk memanipulasi URL tanpa memicu refresh halaman. Ini memungkinkan SPA untuk tetap memiliki URL yang unik dan tidak dibagikan shareable links seperti miap.com user 123. Meskipun secara teknis penggunaan masih berada di dalam fisik yang sama. Router di sisi klien bertugas memantau perubahan URL ini dan menentukan komponen mana yang harus ditampilkan ke layar berdasarkan rute yang aktif. Namun SPA bukanlah solusi tanpa celah. Ia memiliki serangkaian trade-off yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh seseorang arsitek web. Tantangan terbesar SPA tradisional adalah initial load time yang cenderung lambat, karena seluruh logika aplikasi JavaScript bundle harus diunduh dari awal sebelum halaman bisa interaktif. Penggunaan mungkin harus menatap layar kosong, loading spinner, lebih lama dibandingkan MPA yang HTML-nya sudah siap saji dari server. Masalah ini sangat terasa pada perangkat low-end atau jaringan internet yang lambat. Selain itu, isu SEO, Search Engine Optimization,
sempat menjadi mimpi buruk bagi SPA karena crawler mesin pencari dulunya kesulitan mengindeks konten yang dirender oleh JavaScript. Meskipun kini Googlebot sudah semakin pintar mengenalinya untuk menjembatani kesenjangan antara performa MPA dan interaksivitas SPA, arsitektur web modern terus bervolusi menuju model hibrida. Kesimpulan perdebatan antara SPA dan MPA bukan tentang mencari pemenang tunggal, melainkan memahami konteks penggunaan. MPA masih sangat relevan untuk situs yang berorientasi konten statis seperti portal berita atau dokumentasi, di mana kesederhanaan dan SEO adalah prioritas utama. Sementara itu SPA adalah standar mutlak untuk aplikasi yang kaya interaksi highly interaktif seperti media sosial, manajemen proyek, atau aplikasi musik streaming. Sebagai pengembang, kamu tidak boleh hanya ikut-ikutan tren SPA karena terlihat keren. Kamu harus bisa menjustifikasi keputusan arsitekturalmu berdasarkan metrik performa dan pengalaman pengguna yang ingin dicapai. Komponen based arsitektur Lego untuk web. Jika kita berbicara membangun web di era query 2010 ke bawah, kita akan menemukan pendekatan halaman per halaman. Developer akan menulis file about HTML, contact HTML, dan home HTML secara terpisah, seringkali dengan menyalin tanpa copy paste, kode navigasi, dan footer di setiap file. Jika ada perubahan desain pada tombol utama, developer harus membuka 10 file berbeda dan mengeditnya satu persatu. Pendekatan ini sangat rapuh, sulit dirawat, dan melanggar prinsip dry, don't repeat yourself. Komponen dasar arsitektur hadir untuk mengakhiri kegilaan ini dengan mengubah unit dasar pembangunan web dari halaman menjadi komponen. Dalam filosofi ini, antarmuka penggunaan UI dipecah menjadi potongan-potongan kecil, mandiri, dan dapat digunakan kembali disebut dengan komponen. Sebuah tombol adalah komponen, sebuah formulir input adalah komponen, sebuah kartu profil adalah komponen, yang mungkin terdiri dari komponen tombol dan gambar. Komponen-komponen kecil ini kemudian disusun dan digabungkan oleh komposit untuk membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks, persis seperti menyusun balok. Aspek krusial lain dari arsitektur komponen adalah isolasi atau encapsulation. Setiap komponen idealnya bertanggung jawab atas struktur HTML, gaya CSS, dan logikanya JavaScript sendiri. Di masa lalu, CSS bersifat global dan sering bocor merusak tampilan elemen lain. Tetapi dalam arsitektur komponen modern seperti CSS Modules atau CS in JS, gaya sebuah komponen terkunci rapat di dalamnya. Hal ini memungkinkan developer untuk bekerja secara paralel tanpa takut saling menginjak kode satu sama lain. Komponen tombol milik tim checkout tidak akan terpengaruh oleh perubahan gaya tombol milik tim login, meskipun nama kelasnya mungkin mirip. Isolasi ini menjadikan kode lebih tangguh, robust, dan mudah diuji, testable secara satuan. Sistem desain yang hidup dan modular, kita belajar mengidentifikasi pola yang berulang dan mengabstraksikannya menjadi komponen generik. Kemampuan untuk melakukan dekomposisi UI, melihat desain kompleks dan memecahnya menjadi pohon komponen di kepala adalah keterampilan paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang front-end engineer di era modern. Tanpa kemampuan ini, aplikasi REST atau Vue yang kamu buat hanyalah spaghetti code versi baru yang dibungkus dalam sintaks modern. Virtual DOM, bayangan cepat di memori. Salah satu hambatan performa terbesar dalam pengembangan web adalah DOM, manipulation object DOM, dokumen object model. Di browser dirancang puluhan tahun lalu dan strukturnya sangat gemuk serta lambat. Setiap kali kita mengubah sesuatu di DOM, misalnya elemen inner HTML, sambungan baru,
Browser harus melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS, recalculates, melakukan serangkaian perhitungan mahal, menghitung ulang gaya CSS, recalculate style, menghitung ulang tata letak geometri, reflow atau layout, dan mengecat ulang pixel ke layar, repaint. Jika aplikasi modern melakukan ribuan pembaruan data per detik, melakukan manipulasi DOM secara langsung dan naif akan membuat antarmuka terasa berat, patah-patah, dan memboroskan baterai perangkat pengguna. Untuk mengatasi inefisiensi ini, perpustakaan seperti Red mempopulerkan konsep virtual DOM, VDOM. VDOM adalah representasi ringan dari DOM asli yang disimpan dalam memori JavaScript. Bayangkan VDOM sebagai cetak biru, blueprint, arsitek, sedangkan DOM asli adalah bangunan fisiknya. Mengubah garis pada cetak biru kertas jauh lebih cepat dan murah daripada menyuruh tukang bangunan merobohkan tembok dan membangunnya lagi. Ketika data aplikasi berubah, framework tidak dapat langsung menyentuh DOM asli. Sebaliknya, ia membuat versi baru dari pohon VDOM yang mencerminkan perubahan tersebut. Operasi ini murni terjadi di dunia JavaScript yang sangat cepat, tanpa membebani mesin dan browser sama sekali. Namun pentingnya meluruskan mitos umum bahwa virtual DOM selalu lebih cepat dari DOM asli. Secara teknis, VDOM adalah lapisan tambahan di atas DOM asli sehingga ia pasti memiliki overhead, biaya komputasi. Untuk melakukan diffing, jika kamu adalah programmer dewa yang bisa menulis kode manipulasi DOM manual yang super teroptimasi, misalnya menggunakan Svelte yang pendekatannya compiler based tanpa VDOM, hasilnya bisa lebih cepat. Keunggulan VDOM bukan pada kecepatan absolut, melainkan pada kecepatan rata-rata dan maintainability. VDOM memungkinkan developer menulis kode secara deklaratif tanpa perlu memikirkan optimasi manual yang rumit, dan framework menjamin performanya akan cukup cepat untuk 99% kasus penggunaan. 4. Komponen life cycle, kelahiran, kehidupan, dan kematian. Komponen dalam aplikasi web modern bukanlah entitas statis, mereka adalah objek yang hidup, bernapas, dan memiliki siklus hidup life cycle yang pasti. Memahami siklus ini sangat krusial karena kita perlu menjalankan kode tertentu pada momen yang tepat. Secara umum, siklus hidup komponen dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu mounting, kelahiran, updating, pertumbuhan dan perubahan, dan on-mounting, kematian. Setiap framework memiliki nama metode yang berbeda, misalnya komponen didNom, direct class atau use effect, direct hooks, on-mounted, diffuse. Tetapi konsep arsitektural di belakang tetap sama persis. Tanpa pemahaman ini, kamu menaruh kode di tempat yang salah, menyebabkan bug data atau bocoran memori. Fase kedua adalah updating. Fase terpanjang dalam hidup komponen. Fasenya terjadi berulang kali setiap kali ada perubahan props, data dari induk atau state data internal. Fase terakhir dan sering dilupakan adalah on-mounting. Momen ketika komponen dihapus dari VDOM karena penggunaan berpindah halaman atau elemen tersebut disembunyikan. Ini adalah fase bersih-bersih. Jika pada saat mounting kamu membuat timer, set interval, berlangganan WebSocket, atau menambahkan event listener manual ke objek window, kamu wajib membersihkan di fase on-mounting. Jika tidak, proses-proses tersebut akan terus berjalan di latar belakang memakan memori komputer, yaitu memory lag. Bahkan setelah komponennya hilang dari layar, penumpukan proses zombie inilah penyebab utama aplikasi menjadi semakin lambat lagi setelah digunakan dalam waktu yang lama. Deklaratif versus imperatif UI, memesan versus memasak. Salah satu pergeseran mental terbesar saat beralih dari pengembangan web jadul, teori, atau Vanilla.js ke
to framework modern reactive view adalah perubahan paradigma dari imperatif ke deklaratif. Dalam pemrograman imperatif how to do, kita fokus memberikan instruksi langkah demi langkah kepada komputer tentang cara mencapai hasil. Contohnya, jika ingin menambah item ke daftar kita, menulis ambil elemen L, buat elemen LI, baru isi teksnya, tambahkan kelas, lalu tampilkan ke anak terakhir dari L. Kode imperatif sangat detail dan manual. Kita bertindak sebagai mandor yang menguasai setiap gerakan mikroskopis dari manipulasi dan pendekatan ini mudah dipahami untuk kasus sederhana, tetapi menjadi mimpi buruk pun maintainable saat aplikasi semakin kompleks karena kita harus melacak status DOM secara manual di otak kita. Integrasi keislaman, bangunan umat dan siklus kehidupan. Konsep komponen dasar arsitektur dalam pengembangan antarmuka modern adalah cerminan dari konsep ukhuwah dan kesatuan umat ke ummah dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Reactive atau View, sebuah aplikasi besar dibangun dari komponen-komponen kecil dalam kurung atom yang berdiri sendiri namun saling bekerja sama membentuk satu kesatuan fungsi. Jika satu komponen sakit atau di dalam kurung error, dia bisa mempengaruhi tampilan keseluruhannya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam struktur masyarakat Islam, setiap individu sekecil apapun perannya adalah elemen vital. Kita belajar untuk membangun unit terkecil, keluarga atau komponen, dengan kokoh agar bangunan besar atau negara atau aplikasi dapat berdiri tegak dan bermanfaat. Pada niatnya, jika state dalam kurung hati kita baik, maka UI dalam kurung perilaku atau amal zahir otomatis akan terrefleksi dengan baik. Kita fokus menjaga kesucian hati dan niat, lalu bertawakal membiarkan Allah mengatur hasil luarnya sesuai dengan hukum sebab akibat yang telah Dia tetapkan, tanpa perlu kita memaksakan micromanage setiap detail kejadian di alam semesta. Kesimpulan arsitek interaksi modern. Bab ini telah mendefinisikan ulang peran frontal developer dari sekedar penerjemah desain menjadi arsitek aplikasi yang kompleks. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu kuasai. Navigasi tanpa jeda. Kita memahami bahwa SPA Single Page Application bukan sekedar tren, melainkan standar untuk pengalaman penggunaan yang mulus. Berpikir dalam komponen. Kita meninggalkan pola pikir halaman per halaman dan beralih ke atomic design. Ilusi kecepatan, virtual DOM. Kita menyadari bahwa manipulasi DOM langsung itu mahal. Siklus hidup data. Pemahaman tentang komponen life cycle, mounting, updating on mounting adalah pembeda antara developer yang hanya bisa copy paste dengan engineer yang tahu kapan harus mengambil datanya, kapan. Deklaratif di atas imperatif. Transisi dari memerintah browser imperatif menjadi menjelaskan keinginan deklaratif mengurangi beban kognitif secara drastis. Dengan kerangka pikir komponen ini, tantangan berikut adalah bagaimana mengelola data yang mengalir di antara ratusan komponen tersebut. Di bab 8 kita akan membahas strategi stage management untuk menjaga aliran dan tetap waras dan terkendali. Baiklah, segini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.